Shalom, Moria yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di tempat kita bersama, merenungkan firman Tuhan, dikuatkan dalam iman, dan bertumbuh dalam kasih-Nya. Hidup ini penuh tantangan, tetapi ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Di channel ini, kita akan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, mendapatkan motivasi rohani, serta menemukan jawaban atas berbagai pergumulan hidup melalui perspektif iman. Karena itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan renungan terbaru. Bersama, kita berjalan dalam kasih dan anugerah-Nya. Tetap semangat dalam Tuhan, dan mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Moria yang dikasihi Tuhan. Di hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 1-4 dengan tema Beluh Muat Ukur. Tema ini mengajak kita untuk memahami bagaimana kita bisa berelasi dengan sesama, terutama dalam keluarga dan jemaat, dengan kasih dan kebijaksanaan sehingga kita bisa menyentuh hati mereka, terutama bagi para ibu yang memiliki peran besar dalam keluarga dan gereja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang telah memelihara hidup kami hingga saat ini. Saat kami merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Berkati setiap hati yang mendengar, agar firman-Mu tertanam dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan. Hari ini dari 1 Timotius 5 ayat 1-4. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan, tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Moria yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan, sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai macam orang tua, anak-anak, saudara, dan anggota jemaat lainnya. Tidak semua orang memiliki karakter yang sama, dan seringkali terjadi kesalahpahaman. Namun, sebagai orang percaya, kita diajar untuk bisa mengambil hati mereka dengan kasih, kebijaksanaan, dan kesabaran. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius menasihati agar kita memperlakukan sesama dengan sikap yang tepat. 1 Timotius 5 ayat 1-4. Paulus mengajarkan bagaimana memperlakukan orang tua, orang muda, serta kaum ibu dan janda dengan penuh hormat dan kasih. Mengambil hati bukan berarti mencari perhatian atau berpura-pura baik untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, ini adalah sikap rendah hati, tulus, dan penuh kasih dalam berhubungan dengan sesama, agar mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Dalam konteks 1 Timotius 5 ayat 1-4, kita diajarkan untuk 1. Menghormati orang tua,
memperlakukan mereka seperti ayah dan ibu kita sendiri. 2. Menyayangi orang muda, menganggap mereka sebagai saudara dalam Kristus. Mengasihi kaum ibu dan janda, memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Dengan sikap ini, kita bisa membawa kasih Tuhan ke dalam setiap hubungan yang kita jalani. Moria yang dikasihi, Tuhan. Surat 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda yang dipercayakan untuk mengatur jemaat di Efesus. Pada masa itu, gereja sedang berkembang dalam lingkungan budaya Yunani Romawi, di mana nilai-nilai sosial seperti penghormatan kepada orang tua dan perawatan terhadap janda sangat penting. Janda seringkali berada dalam kondisi rentan karena tidak memiliki dukungan finansial atau sosial, terutama jika mereka tidak memiliki anak atau kerabat dekat yang bisa menolong mereka. Oleh karena itu, Paulus memberikan petunjuk bagi gereja tentang bagaimana memperlakukan berbagai kelompok dalam jemaat, termasuk orang tua dan janda. Ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, tetapi tegurlah dia sebagai bapa. Orang-orang muda sebagai saudaramu. Paulus menasihati Timotius untuk bersikap hormat terhadap orang tua dalam gereja, meskipun harus menegur mereka. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara otoritas rohani dan kesopanan dalam relasi antar anggota jemaat. Ayat 2. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Timotius diajarkan untuk memandang wanita dalam jemaat dengan penuh hormat dan kemurnian. Ini mengajarkan etika pelayanan yang menekankan kehormatan, kesucian, dan hubungan yang sehat antara pemimpin jemaat dan anggotanya. Ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Paulus membedakan antara janda yang benar-benar tidak memiliki dukungan keluarga dan yang masih memiliki sanak saudara yang bisa merawat mereka. Ini menunjukkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab keluarga dalam komunitas Kristen. Ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, baiklah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada keluarganya sendiri dan membalas budi kepada orang tua mereka, sebab itulah yang berkenan kepada Allah. Paulus menekankan bahwa tanggung jawab utama untuk merawat janda ada pada keluarga mereka sendiri sebelum gereja mengambil alih. Hal ini mencerminkan nilai kesalehan keluarga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Rasul Paulus mengajarkan agar kita memperlakukan orang yang lebih tua dengan hormat. Jangan memarahinya dengan kasar, tetapi nasihati dengan kasih, seperti kepada ayah atau ibu kita sendiri. Hal ini sangat relevan bagi kaum ibu, karena mereka sering menjadi panutan dalam keluarga dan jemaat. Sikap menghormati ini harus diteladankan kepada anak-anak, agar mereka juga belajar menghargai orang lain. Mengambil hati anak-anak muda berarti membimbing mereka dengan kasih, bukan dengan keras atau menghakimi. Banyak anak muda yang membutuhkan perhatian dan teladan dari kaum ibu dalam keluarga maupun gereja. Paulus menekankan pentingnya merawat kaum janda. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk tidak mengabaikan mereka yang membutuhkan bantuan. Kaum ibu bisa berperan dalam mendampingi sesama ibu dan saudara seiman yang sedang mengalami kesulitan. Moria yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Damai, hiduplah seorang ibu bernama Maktijah. Beliau adalah ibu rumah tangga sejati yang terkenal akan suaranya, yang bisa mengalahkan toa masjid, dan tangannya yang bisa mencubit lebih cepat dari bayangan. Suaminya, Pak Udin, adalah seorang petani yang sabar. Anak-anak mereka, Ujang dan Minah, seringkali menjadi korban
ilmu cubitan halus Mak Tijah. Namun, meskipun galaknya terkenal, Mak Tijah sebenarnya memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Hanya saja, metodenya terkadang agak unik. Suatu hari, Mak Tijah menghadiri pengajian di gereja. Pak Pendeta membahas 1 Timotius 5 ayat 1-4 tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat. Jangan memarahi orang tua dengan kasar, tetapi nasihatilah dengan lemah lembut seperti seorang ayah, kata Pak Pendeta. Mak Tijah mendengarkan dengan serius sambil mengangguk-angguk. Jadi nggak boleh bentak-bentak, gumamnya dalam hati. Lalu, kasihilah orang muda seperti saudaramu sendiri, lanjut Pak Pendeta. Mak Tijah mulai merenung. Jadi, kalau Ujang telat pulang, aku nggak boleh langsung sambar sapu. Ketika sampai di ayat 4 yang membahas merawat janda, Mak Tijah langsung teringat Bu Siti, janda tetangganya yang sering makan sendiri di beranda rumahnya. Mak Tijah pulang. Dengan tekad bulat, ia akan belajar mengambil hati orang lain, mulai dari keluarga sendiri. Keesokan harinya, Ujang bangun kesiangan. Biasanya, Mak Tijah akan mengguncang kasurnya sampai Ujang hampir terlempar ke dinding. Tapi kali ini, ia mencoba pendekatan berbeda. Dengan senyum dipaksakan, ia membelai kepala Ujang. "Nak, bangun ya, mataharinya udah tinggi," katanya dengan suara semanis madu basi. Ujang bangun dengan wajah kebingungan. "Mak sakit?" "Tidak, Nak. Mak hanya sedang mencoba menjadi lebih lembut," jawab Mak Tijah, tetap tersenyum. Sementara itu, Minah yang sedang sarapan pun ikut curiga. "Mak nggak marah hari ini. Biasanya kalau aku numpahin teh, langsung dapat ceramah 3 babak. Mak," Tijah hanya menghela napas panjang. "Anakku, mulai sekarang Mak ingin mengambil hati kalian, bukan mengambil sandal untuk ngejar kalian." Anak-anak pun saling berpandangan. Kayaknya Mak ketempelan sesuatu. Sebagai bagian dari tekadnya, Mak Tijah memutuskan untuk mengunjungi Bu Siti. Biasanya, mereka hanya ngobrol sekilas di warung, tapi kali ini Mak Tijah ingin melakukan sesuatu yang lebih. Maka, ia membawa semangkuk kolak pisang ke rumah Bu Siti. "Bu Siti, ini saya bawakan kolak. Saya ingat waktu kecil, ibu saya sering bikin kolak kalau lagi hujan begini," kata Mak Tijah dengan senyum lebar. Bu Siti melongo. "Astaga, Mak Tijah, ini pertama kalinya saya lihat kamu senyum nggak ada maunya." Mak Tijah tertawa. Jangan salah, saya juga mau dapat pahala, Bu." Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Mak Tijah belajar bahwa berbagi kasih tidak hanya sekadar memberi makanan, tapi juga meluangkan waktu dan mendengarkan cerita orang lain. Meski berhasil menghadapi anak-anak dan Bu Siti, tantangan terbesar Mak Tijah adalah suaminya sendiri. Pak Udin suatu sore, Pak Udin pulang dari sawah dalam keadaan lelah. Biasanya, kalau Pak Udin lupa beli garam atau makan dengan tangan kotor, Mak Tijah langsung mengomel tanpa henti. Namun kali ini, Mak Tijah menahan diri. "Bang, capek ya?" katanya lembut. Pak Udin hampir tersedak minumnya. Kamu nggak marah hari ini?" Mak Tijah menghela napas. "Enggak, Bang. Aku belajar dari firman Tuhan buat lebih lembut. Aku mau belajar mengambil hati suami juga." Pak Udin pun tersenyum. "Wah, kalau gitu besok aku lupa beli garam lagi ya, biar Mak makin sabar." Mak Tijah langsung melotot. "Jangan coba-coba, Bang. Belajar sabar itu perlu proses." Mereka pun tertawa bersama. Setelah sebulan mencoba, Mak Tijah mulai merasakan perbedaan dalam hidupnya.
Anak-anak jadi lebih dekat dengannya, Bu Siti kini punya teman ngobrol setiap sore, dan Pak Udin makin sayang karena istrinya lebih lembut. Mak Tijah menyadari bahwa mengambil hati bukan soal manipulasi atau cari muka, tapi benar-benar menunjukkan kasih dalam tindakan kecil sehari-hari. Jadi kalau Mak Tijah bisa berubah, bagaimana dengan kita, Moria yang dikasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip mampu mengambil hati ini dalam kehidupan kita? Di dalam keluarga hormati dan hargai suami, anak-anak, serta orang tua dengan perkataan dan tindakan yang baik. Jangan mudah marah atau menghakimi, tetapi gunakan kata-kata yang membangun. 2. Di gereja dan komunitas, jadilah pribadi yang membawa damai, bukan yang menimbulkan konflik. Bantu dan perhatikan ibu-ibu lain yang mengalami kesulitan, baik secara fisik maupun rohani. Dalam hubungan dengan orang lain, latih kesabaran dan empati saat berbicara dengan orang yang berbeda pendapat. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Dengan menerapkan ini, kita bisa menjadi berkat dan benar-benar mengambil hati orang lain dengan kasih Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan memperhatikan mereka yang membutuhkan, kita sedang menjalankan perintah Tuhan untuk hidup dalam kasih. Kaum ibu memiliki peran besar dalam menciptakan suasana yang harmonis, baik di rumah maupun di gereja. Dengan sikap yang tulus, sabar, dan penuh perhatian, kita bisa menjadi pribadi yang mampu mengambil hati orang lain dengan kasih Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa.